Halo teman-teman, balik lagi aku Akmal di belajar ngomong di depan kamera dan ini udah hari ke-28. Sisa 2 hari lagi sebuah milestone yang sangat-sangat menakjubkan. Jadi malam ini aku sedikit pengen curhat buat kegelisahan dan keresahan aku sendiri sebagai anak bangsa Indonesia yang dibesarkan dengan bahwa cinta tanah air itu adalah sebuah hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, dan aku baru aja ngelihat video tentang betapa Indonesia itu mengalami bonus yang sangat besar, dan ini adalah rahmat dari Tuhan. Kalau kalian mau tahu lebih jauh, silahkan lihat di videonya Bapak atau Abang atau Mas Raymond Chin. Di situ dia ngebahas tentang revolusi lokal, bagaimana seharusnya Indonesia bisa bertindak seperti melakukan sebuah inovasi atau melakukan sebuah tantangan untuk menggebrak bahwa Indonesia bisa bersaing di level atas. Saat ini Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sudah membuat blok baru, perekonomian baru yang ini akan mengetar-ketirkan Amerika loh. Dolar itu ketar-ketir sampai Amerika aja nggak tahu dia bingung harus mengapain. Ya karena pemimpin Amerika kita tahu sendiri, Bapak Joe Biden. Ya mungkin Joe Biden kurang terlalu bisa memanuver kebijakan-kebijakannya. Ya kita tahu sendirilah, pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Joe Biden jadi pemimpin maka rakyatnya ya mirip-mirip kayak gitulah. Dan alhamdulillahnya Indonesia diproyeksikan di tahun 2045 Indonesia menuju negara emas. Apa negara emas? Itu negara maju dan menjadi negara superpower. Aku mengapresiasi banget apa yang udah dilakukan Pak Jokowi, itu membangun fundamental dulu, dasar dulu, karena ini penting banget. Ketika dasarnya nggak kuat maka negaranya akan kolaps nanti. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar-benar bagus, walaupun meskipun dipandang banyak orang itu sebagai banyak kekurangannya. Ya dari mulai banyak lah, tapi yang aku salut dari Pak Jokowi udah bisa membangun pondasi bahwa kebijakan-kebijakan yang bagus untuk diterapkan di Indonesia. Ya dalam pembangunan infrastruktur yang sangat cepat, nggak terlalu cepat banget, tapi dengan anggaran yang belum terlalu banyak, ini benar-benar keren banget sih. Terus hilirisasi untuk melindungi kekayaan alam Indonesia biar Indonesia nggak dieksplorasi terus-terusan sama bangsa asing. Ini kebijakan yang bahkan IMF aja menentang keras kebijakan ini, tapi Jokowi benar-benar punya nyali. Bahkan Jokowi bilang kalau Indonesia mau 2045 menjadi negara emas, Indonesia harus punya pemimpin yang punya visi besar, strategis, dan punya nyali untuk membuat sebuah gebrakan baru untuk kepentingan kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Dari yang aku awal singgung adalah membahas tentang demografi, bonus demografi. Ini penting banget. Kenapa? Karena bonus demografi ini udah terjadi sekarang sampai 13 tahun ke depan. Nah, kalau bonus demografi ini gak dimanfaatkan dengan baik atau tidak dilatih skillnya, pengetahuannya, dan lain sebagainya, maka nanti di masa depan ini akan menjadi generasi yang tidak produktif. Ketika generasi tidak produktif, ini akan menjadi beban generasi selanjutnya. Yang mana beban dari generasi selanjutnya akan menjadi double. Dia harus membangun bangsa Indonesia dan juga mengurus generasi-generasi yang tidak produktif lagi. Jadi anak muda sekarang seharusnya mulai sadar dan mulai melihat ke depan bahwa Indonesia, ayo dong, ini bentar lagi Indonesia mau jadi negara maju. Kamu mau menyumbangkan dirimu untuk membangun Indonesia apa enggak? Aku teringat tiba-tiba bahwa Cak Nun pernah bilang begini, Indonesia adalah bagian dari saya. Jadi Indonesia mau minta apapun dari saya akan saya kasih. Itu sebuah analogi yang bagus. Kenapa? Kalau kita bagian dari Indonesia, kita cuma bisa minta terus ke Indonesia, kita cuma bisa ngemis ke pemerintah, kita cuma bisa nyalain pemerintah. Kita ke ibu kita. Saya adalah anak ibu misalkan. Aku adalah anak ibu. Aku nggak dibeliin baju, aku protes, buku aku nggak dibeliin baju. Gitu. Tapi coba analoginya dibalik bahwa aku adalah punya punya Indonesia. Bukan, aku Indonesia adalah punyaku.
Jadi ketika Indonesia butuh apa, aku akan kasih. Jadi sama seperti ibu yang membutuh yang sama seperti anak yang butuhin ibunya. Ibu mau ngasih ini ke anaknya ya karena anak adalah bagian daripada ibunya. Itu yang aku pengen sampaikan bahwa ayo dong, generasi muda itu nggak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Satu, jangan males. Udah itu doang. Jangan males, ngapain aja terserah, bebas. Yang penting nggak diem, gerak. Intinya itu, maksimalin potensi dirimu. Kamu bisa di bidang ini, maksimalin. Ketika semua anak muda di Indonesia berfokus pada bidang masing-masing, apa nggak hebat coba? Apa nggak hebat Indonesia di mata dunia sendiri? Ini hebat banget. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan malam ini, adalah sebuah keresahan aku di hari ini, khususnya dari pagi aku baca-baca tentang, ngeliat berita ataupun ngeliat YouTube-nya Pak Raymond Chin itu yang benar-benar insightful sekali. Terima kasih buat dan respect untuk beliau yang udah menggaungkan revolusi lokal, dan itu benar-benar sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara superpower di tahun 2045. Sekian yang aku bisa bahas kali ini. See you again di hari selanjutnya. Tinggal 2 hari lagi.